Katanya lebaran Vespa kayak apa sih? Kita naik, di dalam ternyata ada orang. Ada 2 orang. Ketakutan yang di dalam. Gua diem aja begini ngumpet. Rambut lu udah gondrong lagi. Ya mana gimbal sih. Nah, Ulil tuh Lil, kalau mau ngeliat planet ya di sini ntar malam. Planet itu apa? Kayak di planet orang udah. Udah rame. Pada musikan, pada inilah jamming. Oh gini, wah seru juga karena pinggir pantai acaranya. Wah, keren nih. Ketemu 3 pendekar itu awalnya kita mau touring JSR JSR yang di Pacitan itu. Pacitan. Kita dulu sebelumnya juga pernah kenal, namanya Ulil tuh. Ulil. Di Facebook Ulil Kucing Ibu. Ulil Kucing Ibu, Facebooknya. Iya tuh. Sama teman kita si Adeng kan. Tadinya kan kita niatnya Ulil ini nih belum pernah masuk acara JSR. Katanya lebaran Vespa kayak apa sih? Akhirnya gue mau masuk acara itu. Tekad tuh ya. Tekad dia kerja Pacitan ya. Gimana caranya gue nyampe Pacitan nih. Iya, dia kerja di mall pokoknya tuh jadi apa nggak tahu. Pas gajian datang langsung ke rumah. Nih jatah bini gua, nih jatah lu. Oh udah nikah, dia udah nikah ya? Udah nikah dia. Udah married. Udah nikah apa belum ya? Kayak sih belum kayaknya. Oh masih pacar berarti, masih bokin. Emang duitnya disimpan mungkin buat merit kali. Berarti lu budgeting dia tuh ya. Iya. Kita buat konsep ini dulu, konsep, iya, nyiapin amunisi. Tetap ya lu jadi buat temen-temen nih kalau emang lu mau touring, lu udah mau touring, usahain ya seenggaknya lu harus ada budget duit. Jangan sampai nanti di jalan lu malah jadi ribet gitu kan. Di jalan kan. Ya pokoknya kan intinya kalau mau senang-senang ya kita harus bawa 2. Kita kurang orang sebenarnya nih. Mau jalan ke Pacitan. Itu lu masih berdua berarti. Masih pikir-pikir jalan apa enggak nih. Tapi ini si Ulil ini minta ayo jalan. Udah kenceng gitu, udah bulet deh. Pokoknya harus jalan itu. Tapi ada namanya Adeng. Dia sering main dulu di kantor, sering main. Di sini kantor. Tapi bukan tim dulu, bukan. Belum terbentuknya 3 pendekar itu. Panjang sejarahnya itu. Makanya saya ceritakan ini. Oke. Alright. Jadi si Ulil ini udah prepare sama kita, sama saya. Cuma si Adeng nih masih fokus kerja. Kerja. Saat di kerjaan dia ada masalah sedikit di kerjaan tuh. Sampai dia di skor berapa minggu. Pusing lah ibaratnya ya. Iya, akhirnya gue jalan mau, tapi hari ini. Hari Kamis kalau nggak salah tuh. Ya, gue ibaratnya gue lagi mumet, udah mending gue cabut deh. Gue mau touring bareng, tapi hari Kamis. Acara kan Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Ya udah nggak apa-apa, tapi kita naik Vespa apa naik apa nih? Kita susulin dia ke rumahnya, naik Vespa temen. Ayo Lil, kita ke rumah Adeng di Cipinang. Kita jalan lah ke Cipinang. Sampai di sana ada orang tua kenal karena kita sering main juga kan. Sampai situ, Dun, kalau naik Vespa, mending nggak usah lah, taruh lagi tas-tasnya Deng. Kata gitu, nggak boleh naik Vespa. Orang tuanya. Kalau naik bis saya setujuin. Mama setujuin kamu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa jalan. Nggak naik Vespa ya. Ya udah barang-barang tas bertiga tuh naik Vespa dari Cipinang ke sini ke kantor. Akhirnya jalan naik Vespa. Ulil masih berpikiran nih pengen naik Vespa terus. Karena memang tesnya beda. Iya. Nah akhirnya Adeng lah dibujuk biar naik Vespa. Deng naik Vespa Deng lebih irit kayaknya. Naik bertiga ini nggak apa-apa nih, Vespa bertiga standaran tuh bertiga. Dari Jakarta? Iya pengen ngetes ke sono, udah naik Vespa aja, Pacitan. Boti bonceng bertiga. Iya. Bonceng telu. Ceng lu. Udah akhirnya kita bertiga tes itu jalan. Baru 10 meter lah, itu mau udah berpikiran begitu. Motor langsung mogok. Ini apa ya motor kok jadi mati begini kata dia. 10 meter berarti baru keluar dong lu? Baru keluar dari rumah dia. Oh, rumah Adeng baru keluar udah di Cipinang itu, di BKT itu. Bongkarlah busi. Udah bongkar busi dulu. Itu busi nggak bisa dikendorin, nggak bisa dikencengin. Dol. Ternyata. Lost dol. Emang ini kayaknya udah nggak dikasih ya orang tuanya sebenarnya.
udah jalannya mungkin ya. Ya udah. Akhirnya tuh motor dinyalain terus hidup tanpa ganti busi. Kita jalan sampai rumah, prepare, udah naik bis. Emang nggak bisa naik Vespa. Akhirnya lu bus lah, ya kan? Bis tuh itu belum ada 3 pendekar sebenarnya, masih Belum jalan terbentuk, bertiga. ibaratnya masih ini apa gabung masih iseng lah. Masih iseng pengen acara ayo pokoknya. Acara jalan. Nah, terus Intinya kita ngomong sampai nggak sampai acara, penting jalan-jalan. ya lu mau pikirannya kalau nggak nyampe sono ya udah yang penting kita Iya, jalan aja keluar. Terus Udah kita jalan naik bis, naruh motor di rumah temen di deket Cakung tuh, kita naik metro mini, naik bis dari Cakung. itu lu udah bawa semua, udah bawa, lu sama si semua udah kucing bawa, ibu udah bawa. Kucing ibu bawa helm malah. Bawa helm sama kunci-kunci, katanya kalau gue nanti numpang Vespa gue nggak nyusahin ya, gitu. Kalau di rumah Vespa lu tinggalin nomor 2. Tinggal lah. Akhirnya kita nggak bawa Vespa ke acara JSR Pacitan. Lu naik bus. Gua naik bis. Bis itu kalau nggak salah harga tiketnya tuh sekitar 150-an lah. Bus. Bis tuh satu orang. Cuma sama Ulil dinego terus. Nah, itu tuh bagian lobby kayaknya dia jago tuh ya. Kalau dia emang jago. Posisinya untuk lobby dia. S3 marketing berarti itu. Benar. Kalau satu emang ternyata si Adeng ini donatur. Donatur ya ibaratnya. Kalau saya kompas, kasih jalan aja, ke sini. Jadi lu jatuhnya penasehat ya. Kasih jalan. Iya, penasehat jalan nih. Ini lewat sini nih aman nih. Iya, betul. Akhirnya kita naik bis. Ternyata bis yang kita naikin itu bis bukan jurusan Pacitan. Jurusannya Ponorogo. Naik bis itu emang lama sekali itu bisnya itu. Entah supirnya entah apa, emang larinya tuh kayak nyari penumpang terus di jalan. Oh, tetap nyari sampingan di jalan. Iya, betul. Sampai orang marah-marah di tol Semarang kan. Pak, ini kita jalan dari jam 11 malam. Kok di Semarang udah maghrib? Harusnya nih udah nyampe Ponorogo dong, kata dia gitu. Ya Bu, ini alon-alon yang penting sampai, kata dia gitu. Akhirnya ternyata bisa nyampe Solo jam 9 malam. Berarti 24 jam? Ya hampir 24 jam. Gila lama ya. Dikasih duit sama kondektur, Mas, sampean naik bis lain lagi ya. Ini bisa nggak terus ke Pacitan, Mas? Dikasih itu satu orang 25.000. Di potong ongkos. Potong ongkos yang itu lagi. Akhirnya ya udah, kita bingung di pool dia tuh gimana. Di situ nanya sama orang-orang security ini itu. Anjir, lu udah nyesi itu. Anjir, gue udah bingung sih ya. Iyalah, gimana nih Pak? Kok maksudnya nyampe Solo doang? Saya kan naik bis harus nyampe tujuan Pacitan. Nggak sesuai perjanjian awal Iya, anjir. itu 2 hari Jumat kata dia. Jumat malam. Besok acara saya. Mana nih Pak? Maaf Mas, saya nggak bisa. Kata dia. Bis udah nggak ada malam ini yang arah sana. Ini cuma mobil transitan doang yang pada. Jadi dia nggak nerusin trayeknya? Nggak nerusin. Dia nerusin tapi arahnya beda. Oh. Ponorogo. Nah di situ ada pemikiran kita. Lil cari makan Lil. Kangkringan. Kita nunggu di situ. Isi tangki dulu lah ya. Isi tangki dulu lah, perut kan butuh makan juga. Perut kosong susah mikir. Iya, akhirnya nunggu kok lama Ulil ya. Ngapain nih orang? Saya samperin dah itu kangkringan. Kan lumayan jalan kan. Ada 100 meter lah. Beli makannya dibungkus maksudnya? Iya, lah dia malah ngobrol di situ sama tukang angkringan. Lalu gimana orang lagi pada nungguin makan di sini ngobrol? Iya nih dongeng mulu ini tukang angkringan. Udah ayo cepetan balik. Akhirnya balik deh tuh. Nih lama banget nih Deng, si Ulil ngobrol dulu sama tukang angkringan ya tuh. Ya udah, habis makan kita rencana nanti planning ke sana gimana naik apa. Udah tuh, udah ada habis makan, kenyang, mikir gimana caranya kita bisa nyampe ke Pacitan. Akhirnya kita jalan ke pinggir jalan tuh, menyetopin truk. BM, akhirnya kayak anak pang gitu, pang street. Emang kepikiran ke situ juga ada emang dari awal. Udahlah, bus udah nggak ada kan, Nggak ada, gimana jam lagi, 11 udah akhirnya. BM akhirnya. Gak dapet truk, ada sejam. Akhirnya ada juga tuh truk mau berhenti. Truk itu truk yang masangin kayak apa sih, rambu-rambu lalu lintas. Oh. Ada besi-besi di dalam truk tuh, kita menaikin balik. LLAJ. Bukan truk, tapi dia bawa barang buat masang-masangin rambu-rambu lalu lintas. Bawa barangnya itu. Oh. Akhirnya kita naik, di dalam ternyata ada orang. Ada 2 orang. Ketakutan ya di dalam. Gua diem aja begini ngumpet. Rambut lu udah gondrong lagi. Ya, ada gimbal lah sih. Pas itu tapi orang itu diem aja sih, nggak rese. Posisi udah gerimis di situ. Gerimis. Nggak nyampe 10 menit nyampe mobil itu di terminal Solo.
yang baru tuh. Mas sudah nyampe mas, oh, bentar sekali. Ya udah akhirnya kita turun ke bawah, masuk ke terminal, nunggu bis ada. Bis nanti malam ada mas, tapi jam 2-an. Jam 2 malam. Itu Jam 2 malam. itu posisinya lu dari Langsung Pacitan. langsung Pacitan. Kita beli tiket di situ harganya 30.000 apa nggak salah. Karena udah deket ya, murah. Deket, murah. Karena itu cuma sejam setengah, 2 jam lah nyampe. Sampai di acara ternyata mau subuh. Pas ya berarti. Pas mau subuh matahari itu dari Sabtu. Lagi bentar-bentarnya itu, mata udah Udah ngantuk. eh, Kita nyari tempat nyampe acara akhirnya kita nyari tempat di situ udah. Dulu kan masih pada minum daripada minum dan teler-teler. daripada pusing ya. Akhirnya saya kasih tahu acara puncaknya nanti malam minggu Lil. Tunggu aja. Terus udah tuh acara ada tuh di situ. Nah, Ulil tuh Lil, kalau mau ngeliat planet ya di sini ntar malam. Planet itu apa? Kayak di planet orang udah pada ya, udah rame, pada musikan, pada inilah jamming. Oh gini, wah seru juga karena pinggir pantai acaranya. Wah keren nih, keren pas Pacitan itu. Dari situlah anak-anak ada yang nyusul naik Vespa, ketemu di situ, udah kita ngomong nanti pulang anterin dulu ke terminal. Sama anak-anak. Anak-anak sama Kuncir sama Pandi tuh. Ntar anterin dulu nih gua bertiga, kita balik lagi, baru udah maksudnya gitu. Ternyata malah anak-anak malah bablas jalan dan nerusin ke Kediri. Nah kitanya bingung. Oh lu, jadi anak-anak nggak ada yang balik lagi? Gak balik lagi, kita Jadi nggak dianterin. Oh iya. Akhirnya kita jalan kaki dari acara ke terminal. Berapa jauh tuh? Waduh lumayan jauh tuh, sini ke Klender ada tuh. Banyak cerita tuh berarti ya, lu banyak yang Tapi curhat. BM juga itu, BM makanya juga. dongeng di jalan itu. Yang satu dongeng ini tuh, sampai gak kerasa jalan kaki. Tahu nyampe aja. Sampai terminal ternyata bis nggak ada hari itu. Hari ini nggak ada bis mas, kalau udah sore itu adanya pagi. Kalau mau pagi tungguin di sini. Waduh nggak bisa kok di sini. Akhirnya berpikir habis makan lagi di situ, mikir, udah kita ke lampu merah cari tempat BM lagi. Kita BM lagi. BM Akhirnya lu lagi, BM lagi tuh. Niat pengen BM lagi gitu. Udah jalan kaki Itu arah mau kemana lu BM lagi? Mau ke Solo lagi. ke Solo lagi Solo berarti? kita mau ke arah Semarang, mau transit. Mau transit di Semarang. Semarang. Nah akhirnya nyampe situ, lah kok ada kediaman SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden waktu Mantan itu. presiden tuh. Oh udah mantan presiden. Heeh. Habis itu, kok pagar kebuka, kita masuk yuk. Kata dia. Masuklah kita mau Ulil, tapi Adeng ini udah mulai sakit.